97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Players dan sahabat Pegadaian, kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gade After Hours. Dan yang belum tahu bahwa acara ini merupakan kolaborasi antara PT Pegadaian Kanduli 3 Palembang dengan 97,5 Play FM. Tema kita hari ini nggak main-main karena kita mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Temanya adalah Ekoprint meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga daya tarik pariwisata tentunya. Dan players serta sahabat Pegadaian, kita hari ini live-nya berbeda lagi tempatnya. Di episode kedua kita spesial banget di The Gade Cafe and Golf Palembang, tepatnya di lingkungan dari PS Mall pastinya. Dan kita juga tidak hanya seru-seruan aja yang pastinya, tapi juga bisa dari players bisa interaktif dengan kita langsung di line WA di 08811 975 975. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir salah satu narasumbernya, yaitu dari owner Patera Ekoprint Palembang. Selamat siang Mbak Rasmini. Halo Mas. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, panas banget. Semangat ya hari ini ya. Semangat ya. Luar biasa. Nah Mbak Rasmini, kita pengen sharing-sharing nih ke players dan juga sahabat Pegadaian, bagaimana sih dari sebuah mimpi kecil gitu ya, dari sebuah harapan yang kecil bisa mengembangkan potensi dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya gitu ya. Siap. Nah sebelumnya pengen tahu nih Mbak panggilnya apa nih? Yang mana? Panggil Mbak Mini aja. Mbak Mini aja ya, oke. Ya. Mbak Mini, yang hari ini dibawa di display hari ini apa aja sih? Boleh diperkenalkan dan dijelaskan ke sahabat Pegadaian dan juga player. Silakan Mbak, apa nih? Oke, jadi kan memang saya itu kan produknya Ekoprint ya, konsennya ke Ekoprint, jadi dengan brandnya Patera. Hari ini kita bawa produk-produk Ekoprint nih, ada shawl, ada tas, ini tas dari kulit domba, yang di Ekoprint dan pakai pewarna alami. Kombinasi berarti ya? Apanya tuh? Antara yang alaminya, yang dari dombanya maupun juga dari Ekoprintnya berarti ya? Iya, kulit dombanya di Ekoprint ini. Jadi awalnya itu kulit dombanya polos Mas. Polos putih, terus kita Ekoprint. Bisa ya berarti? Iya, jadi sebenarnya kulitnya tuh putih, polos kan, kulit yang abis dikulitin tuh kalau lebaran haji kan. Betul. Nah itu nanti kita manfaatin tuh kulit limbah itu, jadi tapi udah disamak lah ya, bukan saya yang nyamak. Jadi udah siap pakai, terus di Ekoprint. Motif-motif dari dedaunan ini sama pewarna alami itu ada beberapa juga contoh pewarna alami yang saya bawa. Oke, menarik sekali nih, yang di display ini sangat-sangat mewakili kekinian lah ya. Jadi tidak berarti ketika kita bicara Ekoprint itu sesuatu yang berat banget, tapi benar-benar bisa mewarnai dan mengisi sesuatu di dunia fashion pastinya. Siap. Iya karena kan dari Patera sendiri kita kan lebih ke anak muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda lah ya. Jadi kita lebih ambil desainnya itu lebih ke yang simple, yang nggak terlalu rame juga. Nah Mbak Mini, berbicara tentang Ekoprint gitu ya, kenapa sih awal mulanya kepikiran ngambilnya bisnisnya Ekoprint, sedangkan banyak banget hal-hal yang berkaitan tentang fashion dan jauh lebih murah, lebih praktis. Kenapa nih milihnya? Jadi sebenarnya awalnya Patera itu kan pas pandemi ya. Itu kita mikir kan bisnis apa ya yang unik, yang beda. Awal-awalnya dulu saya bikin aksesoris, terus emang saya orang yang nggak bisa diem untuk penasaran tuh lihat-lihat di Pinterest itu kan. Kenapa ya ini ada sebenarnya dari luar negeri nih asalnya Ekoprint ini. Kenapa orang bule itu bikin dari motif-motif daun itu bisa jadi produk, bisa jadi kain. Nah dari situ saya coba karena penasaran dan akhirnya menjadi produk dan ada yang mau nih. Ya udah dijual aja kan. Nah saya pikir kan ini udah bisa jadi sesuatu yang beda, karena saat ketika saya mulai Ekoprint ini masih jarang, masih pelakunya di Palembang itu paling baru beberapa orang saja. Jadi dari situlah, dan juga kan Ekoprint ini kita memanfaatkan sampah, memanfaatkan limbah di sekitar kita. Jadi makanya dari situ saya angkat supaya bisa lebih memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Nah, gitu kalau berbicara tentang tadi ya, membangun bisnis itu kan nggak gampang banget ya Mbak. Apalagi di zaman COVID lah ya. Zaman COVID itu sesuatu yang membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, saat ini sudah berapa banyak sih tenaga pekerja yang diserap oleh Patera sendiri Mbak? Kalau untuk tim sih belum terlalu banyak ya. Mungkin kita ada tim jahit, tim ini ya sekitar 5 orang mungkin ya. Kalau untuk yang tetap
kalau memang ada pesanan, kadang kita bisa sampai 10 orang. Kita memanggil ibu-ibu rumah tangga di sekitar kita. Jadi lebih memanfaatkan yang di sekitar kita aja. Oke, nah menarik banget kan, di sesi pertama ini sudah luar biasa banget, kita bisa tahu bagaimana peluang bisnis di Ecoprint, dan ini sangat-sangat berpotensi banget untuk bisa dikembangkan dimanapun di daerah asal kita pun, termasuk dimanapun yang kita inginkan itu. Iya. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi dengan narasumber kita yang sangat kece ini dengan bajunya, wah luar biasa ini banget. Ini pakai baju Ecoprint juga nih. Betul. Nanti bisa tanya-tanya langsung dengan kita di live streamingnya juga, nanti di WhatsApp di 0811 975 975. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru, dan masih di acara kita yaitu The Gade After Hours, dan masih bersama dengan salah satu narasumber kita itu Mbak Mini. Iya, halo. Oke, lanjut. Mbak Mini, masih dengan semangat yang sama untuk meningkatkan dan menaikkan kelas UMKM nih, gitu ya. Nah, menurut Mbak Mini sendiri nih ya, secara pengetahuan masyarakat tentang Ecoprint seberapa jauh sih saat ini, dan apa strategi pemasaran dari Mbak Mini supaya masyarakat lebih kenal tentang produk Ecoprint itu sendiri, Mbak? Oh ya, untuk customer kita ya. Betul. Memang sekarang ini kan sudah sering sekali digalakan tentang pewarna alami dan lain-lain kan. Betul. Dari pemerintah juga nge-support banget, jadi sehingga untuk kita promosi itu enak lah ya. Tapi memang ada yang masyarakat belum begitu mengerti, belum begitu paham produk handmade dan lain-lain itu. Karena kan dibandinginnya sama yang sintetis lah. Betul. Yang sintetis sama yang produk-produk gitu kan. Oke, nggak usah disebutkan lah ya. Iya betul. Kompetitor lah ya, kompetitor kita kan. Tapi ya mau gimana lagi kan, memang sudah begitu. Tapi kita harus mengangkat dari nilai-nilai ketika kita membuatnya, kita memberdayakan masyarakat, dan juga kita mengedukasi. Kita selalu mengedukasi kepada customer kita kalau kita itu menggunakan pewarna alami yang tidak berbahaya untuk kulit kita, untuk kesehatan kita, dan juga tidak berbahaya untuk lingkungan kita. Karena kan selama ini misalkan kita pakai pewarna kimia itu kan limbahnya kan mencemari air, tanah. Betul, ya. Betul banget. Nah, kalau kita pakai pewarna alami kan aman lah untuk air tanah kita, untuk anak cucu kita lah istilahnya. Betul. Juga untuk kesehatan kulit kita juga, karena kan kita pakai bahan-bahan yang aman. Jadi kita selalu mengedukasi. Customer kita kan suka bilang, mahal mbak, gini kan. Jadi kita pasti, ini bu, kita prosesnya memang benar-benar handmade dan dikerjakan satu-satu, nggak ada yang sama. Produk itu motifnya nggak ada yang sama. Betul. Juga prosesnya yang susah, dari selembar kain putih sampai dia kita motif dan kemudian menjadi produk jadi kan. Nah itu biasanya ada sudah banyak lah yang mengerti, dan memang kalau memang yang belum mengerti ya kita edukasi lagi, dan berarti bukan pasar kita, jangan tidak. Jadi kami tidak memaksakan. Kadang-kadang ada yang wah mahal sekali mbak, tapi begitu mereka mengerti prosesnya, keunggulan produk ini, akhirnya mereka mengerti dan paham, oh kenapa ini mahal. Oke, dengan kata lain nih players dan juga sahabat pegadaian, ketika kita menggunakan produk-produk Ecoprint ini, kita sudah punya langkah kecil untuk menyelamatkan bumi. Betul, gitu kayak ya. Tagline-nya Patera ya. Apa tuh? Do your part for the earth. Asik. Oke players, selanjutnya lagi nih Mbak, terkait dengan pemasaran saat ini gitu kan, kita pengen tahu nih seberapa jauh sih Ecoprint-nya Patera ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Kira-kira untuk pemasaran sudah berapa jauh, dan kalau pemasarannya biasanya offline atau online gitu? Untuk saat ini pemasarannya kita dari offline sampai online kan. Kalau offline-nya itu kita pemasarannya kadang-kadang di bazar-bazar, pameran yang suka diadain sama pegadaian juga. Kadang ada pameran-pameran, juga galeri kita. Galeri kita di rumah, dan mungkin nanti bakal ada galeri di mall rencananya nih, insya Allah bulan depan. Nanti aja. Belum nih soalnya. Minimal udah berbocoran bahwa nanti Patera juga ada di salah satu mall di Palembang gitu ya. Bakal ada di salah satu mall di Palembang. Tunggu tanggal mainnya ya players ya. Oke, dan untuk saat ini online juga di toko Orange. Oke. Di Instagram, di
Facebook lah ya, masih ada lah yang di Facebook walaupun udah jarang, tapi paling banyak di IG sama di toko Orange. Oke, berarti memang sudah secara pemasaran sudah udah sangat nasional sih. Nasional dan luas banget nih. Pernah ada yang sampai ke luar negeri nggak? Pernah. Kemana itu Mbak kalau boleh spill itu? Kemarin itu pernah ke Italia. Oke. Pernah ke Taiwan juga, ada customer dari Taiwan tuh, bener nggak ya? Karena dicek dulu kan, ternyata bener. Mereka dari Taiwan tuh pesen tas kulit. Oke. Jangan sampai nih players dan juga sahabat pegadaian malahan orang luar yang menggunakan produk-produk kita dan cinta produk Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri nggak kenal dengan produk-produknya gitu ya. Nah, mereka tuh kalau di luar negeri itu justru sangat menghargai produk-produk kita, handmade. Apalagi handmade ya. Iya, apalagi kan antara satu motif dengan motif yang lain itu memiliki keunikan masing-masing dan tidak akan pernah sama. Dan artinya limited edition gitu ya. Iya, kan kita juga pakai pewarna alami ya. Jadi mereka itu memang suka kalau orang di luar negeri. Sangat-sangat luar biasa untuk menghargai, mengapresiasi karya-karya kita gitu ya. Iya. Oke, nah kalau secara tantangan sendiri Mbak, apa sih tantangan yang dihadapi selama ini ketika menjalankan roda atau bisnis EcoPrint itu sendiri? Iya, kalau tantangan itu sendiri sebenarnya ada beberapa lah, tapi nah misalkan ini nih musim kemarau ya, ini salah satu tantangan juga sebenarnya karena untuk daun-daun di musim kemarau ini kan terbatas. Oke, betul. Jadi kadang-kadang jadi kita harus lebih push produksinya itu pas di musim hujan. Nah biasanya kalau di musim kemarau ini saya selingi dengan tie-dye jumputan. Saya kan juga saya kombinasi ini sama wastranya Palembang sama jumputan. Iya, jadi kalau pas musim kemarau kita lebih banyak bikin jumputan pewarna alam. Nah kalau pas banyak-banyak tanaman kita bikin EcoPrint pas produksinya, tapi tetap produksi terus lah. Terus di pemasaran juga kadang-kadang kita tantangannya itu. Challenge-nya di situ ya? Iya, challenge-nya di pemasaran karena kan kadang-kadang kan sekarang ini kan dengan berbagai gempuran produk dari luar yang murah-murah lah istilahnya, dan juga apa yang kemarin yang thrifting ya dan lain-lain itu kan. Tapi sekarang udah mulai di sudah nggak boleh lagi ya. Mulai di rem lagi tuh. Udah nggak lagi kan. Nah makanya kita harus lebih mengedukasi teman-teman nih players nih biar lebih support UMKM lah untuk support produk-produk lokal. Mungkin sebelum kita break mungkin Mbak Mini, aku pengen tanya deh, biasanya bahan-bahan atau daun-daun apa saja sih yang bisa digunakan sebagai bahan untuk EcoPrint itu sendiri? Karena kan mungkin nggak semua ya, nggak semua bisa dijadikan bahan untuk EcoPrint karena kan nggak semuanya juga bisa muncul untuk warnanya, motif, bahannya, warnanya yang cocok untuk di bahannya. Betul. Boleh sering Mbak? Kalau yang sering Patera pakai itu biasanya daun jati. Sebenarnya rata-rata daun itu bisa dipakai. Cuman dia dari tekniknya ada yang si daun itu keluarnya putih, berarti kita harus pakai teknik yang blanketnya, kain penutupnya itu ada warnanya. Jadi sehingga kayak gini nih, ada motifnya putih kan. Dia muncul ya? Iya, dia tetap muncul. Nah, jadi sebenarnya semua daun itu bisa dipakai. Tapi ada yang keluar warnanya, ada yang enggak. Nah, kalau yang paling sering memang dipakai itu daun-daun yang bertanin kuat seperti jati, jarak, itu yang dipakai kakaknya itu daun kalpataru tuh. Langsung kan banyak tuh yang dipakai kakaknya gitu ya. Itu daun kalpataru kan banyak sekali di Palembang tuh, pohon kalpataru di pinggir-pinggir jalan itu kan. Nah players dan juga sahabat pegadaian makin seru, makin banyak hal yang kita dapat edukasi dari Mbak Mini dan juga tim EcoPrint dari Patera. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. .5 Play FM, langkah baru makin seru. Nah players, kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gade After Hours, dan tetap dengan Mbak Rasmini. Mbak Mini aja lah, padahal orangnya nggak mini loh ini. Iya, ini agak gendutan sebenarnya. Mimpinya big banget gitu loh. Mengingatkan untuk players juga bahwa yang pengen ikut join di kita untuk interaktif boleh tanya-tanya di line WhatsApp kita di 08811 975 975 atau langsung datang aja deh di Gade hari ini ya. Seru-seruan bareng dengan kita, ngobrol bareng dengan kita boleh gitu ya. Ngopi bareng on lah ya. prem dengan kita juga boleh. Oke, Mbak Mini, sebelumnya aku bacain beberapa pertanyaan dari players dan juga sahabat pegadaian nih. Saya percaya sesuatu hal yang dimulai dari nawa itu yang baik akan berimpact besar terhadap lingkungan dan juga
orang-orang di sekitar kita. Amin, amin. Nah, EcoPrint ini adalah sesuatu yang pasti kansnya ke depan akan jauh lebih melesat lagi dan akan lebih banyak orang yang akan tertarik dengan EcoPrint. Nah, sejauh ini apa sih support yang sudah dirasakan oleh Mbak dan tim Patera sendiri terkait dengan pemerintahan stakeholder ini? Selama ini supportnya apa sih yang diberikan pemerintah ke Patera? Ya? Pemerintah kah, Pegadaian kah? Pemerintah dulu nih, pemerintah dulu ya. Kalau Pegadaian kan spesial juara tuh ya. Kalau untuk pemerintah sendiri juga banyak sekali yang nge-support ya. Support dari dinas-dinas, terutama dinas perindustriannya Sumsel, dinas perindustriannya Kota Palembang itu kan sangat nge-support untuk UMKM-nya. Juga dari Dekranasda, terutama dulu. Oh ya, jangan sebut merek ya, zaman gini ya. Lupa saya. Di-spill aja. Nanti juga dapat endorsan kok. Ya pokoknya dulu udah banyak banget disupport sama Ibu Dekranasda kita. Itu kan sangat nge-support UMKM sampai kita bisa dibikinin galeri, galerinya Dekranasda ada tuh di samping TVRI. Untuk ngedisplay produk-produk itu. Jadi dari zamannya UMKM diangkat tuh kita bener-bener ngerasain tuh support dari pemerintah. Juga ada dari nanti yang berikutnya itu yang udah gak sabaran aja pengen bocorin gitu ya. Iya. Banyak banget kan supportnya. Nah tadi sudah sempat di-spill oleh Mbak Mini nih terkait bahwa Pegadaian memilih gitu Patera sebagai salah satu UMKM binaannya gitu ya. Iya. Salah satu programnya adalah The Gadepreneur gitu ya. Gadepreneur. Pertanyaan saya, kok bisa sih Patera kepilih gitu loh ya menjadi salah. Kenapa bisa dibocorin nih? Kenapa, apa sih nilai plusnya dari Patera sendiri sehingga bisa menjadi salah satu UMKM binaan, dan apa sih benefit yang didapat ketika menjadi UMKM binaan Pegadaian? Iya, jadi itu kan tahun lalu ya 2023 itu ada kayak kurasi gitu. Betul. Kurasi untuk Gadepreneur 2023. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak Patera tuh masuk ke dalam Gadepreneur 2023 itu kita dari Palembang ada banyak berapa ya, lupa saya. Lupa, tapi ada kemarin yang lanjut lagi ke profiting nih dari Gade juga. Lanjut lagi programnya itu kita ada sekitar 3 atau 4 orang yang kepilih, tapi kemarin ada kalau nggak salah 30-an kalau nggak salah. Betul ya, benar. Nah itu sudah banyak sekali supportnya dari Pegadaian kemarin sampai dapet IKEM ke Malang. Terus pelatihan-pelatihannya itu benar-benar ilmu yang dikasih di Degade 23 itu sangat ini ya, daging banget lah istilah bahasanya. Kenyang deh ya, padat nggak tuh dagingnya? Mas terus jangan ketawa aja loh mas. Merasa dagingnya sekel gitu ya. Lanjut. Terus juga dari ada support pameran. Terus juga ada bantuan ini nih. Apa itu? Bantuan alat produksi. Kemarin terakhir kita dapat. Terima kasih Pegadaian udah banyak nge-support Patera ya. Boleh deh kalau mau lagi. Jadi sangat ketagihan untuk jadi UMKM binaan. Iya, karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Terutama kita dapat nih kayak Patera hari ini kan kita istilahnya dapat apa ya, untuk media promosi. Wadah untuk media promosi saat ini gitu ya. Sangat-sangat menarik banget. Nah, berbicara tentang Pegadaian juga, sebenarnya apa sih hubungannya Patera dengan Pegadaian sehingga membuat kans luar biasa untuk berkolaborasi ke depan nantinya sih Mbak? Hubungan baik. Maksudnya kolaborasi apa selama ini sudah dilakukan nih sehingga memajukan UMKM termasuknya Patera khususnya deh saat ini? Iya, kita kan Pegadaian kan selalu sering lah ya kontek-kontekan sama kita. Ini kurang apa nih, apa istilahnya, mau nggak diajak pameran. Jadi kan kita selalu berhubungan baik sama tim dari Pegadaian juga, dari Patera juga. Kita juga selalu ada lah ya tanggung jawab. Oh kita udah dibina nih sama Pegadaian, jadi ya bawa nama baik lah istilahnya. Jangan sampai kita tuh ngecewain. Udah dikasih kepercayaan. Banget. Nah, kalau selama ini sudah dapat program-program dari Pegadaian, harapan kedepannya terhadap Pegadaian untuk UMKM dan juga Patera apa Mbak? Harapannya lebih banyak lagi lah support dari Pegadaian untuk kita UMKM-nya, teman-teman UMKM.
Sebenarnya kita tuh kemarin ada pengen dibikinin kayak Gade Space. Oke. Gade Space-nya ada di Lampung, ya. Lampung udah ada. Sorry nih ya, kita duluan. Enggak iya. ya? Kok jadi sombong di sini? Iya, Gade Space-nya ada di Lampung. Betul. Nih. Curang. Sebenarnya saya bilang sama Pak Doni yang di Pegadaian, Pak, Palembang dong Pak, kita kan pusatnya. Next mungkin ya, next iya, gitu ya. Masa di Lampung duluan. Jadi nanti kalau ada Gade Space dari Pegadaian, rencana saya bilang gini, Pak, nanti bikinnya di tempat yang ramai ya Pak, jangan di tempat yang sepi. Siap. Jadi saya kayak gini lah ya, yang strategis kayak lah ya. Gade Coffee ini kan, Gade ini kan di mall gini. Pengennya kita tuh ada tempat wadah untuk UMKM-nya binaan Pegadaian ya, untuk kita ngedisplay, untuk kita kumpul, untuk kita apalah ke depannya kan. Oke. Nah Mbak Mini, kebetulan udah ada salah satu dari interaktif dari salah satu players yang sudah nanya langsung di line WhatsApp-nya kita. Ini dari Mbak Melia. Mbak Melia nanya nih, cari warna paling sulit untuk EcoPrint apa aja sih Mbak yang paling sulit nih? Lipat lagi. Paling sulit warna yang paling susah diketemukan waktu EcoPrint apa sih? Dan bisa nggak sih pakai warna apa aja sih gitu? Oke. Warna yang paling sulit itu sebenarnya warna yang terang. Oke. Karena kan kita warna alam tuh warnanya cenderung soft ya. Betul. Jadi kalau kadang ada ibu-ibu kan bilang, emang pengalaman pribadi nih, Mbak katanya, ini warnanya gini semua ya, nggak ada yang merah. Dalam arti kata merah nih kayak mic nih. Betul, bukan menyala ya lah ya, masih stop aja lah nih. Iya, maunya tuh kan ibu-ibu tuh kan maunya merah terang, ngejreng, warna ya. Ini apa, hijau ya apa gitu kan. Ya kita tinggal edukasi aja Bu, ini kan kita pakai pewarna alami. Betul. Jadi karena kita nggak bisa untuk yang terang-terang banget. Kita memang tone warnanya yang ke earth. Nah makanya kalau yang ditanya yang susahnya itu maunya kalau yang terang. Kalau yang warna-warna soft itu biasanya kita tuh udah ada tone warnanya lah. Ini maunya warnanya yang seperti ini, yang kayak coklat muda, kayak kalau merah ya paling dia di apa ya, merah apa sih, pokoknya bukan merah cabai lah. Nah kalau untuk pewarna yang dipakai itu biasanya kalau untuk merah itu kan kita pakai kayu secang tuh. Aku bawa juga kayu secang yang suka dibikin wedang juga kan. Ya, wedang jahe, wedang ya. Terus kita kalau di Palembang ini aku paling sering memanfaatkan daun ketapang. Oke. Daun ketapang tuh kan banyak tuh. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami. Kita juga memanfaatkan limbah-limbah nih kayak kulit jengkol, kulit bawang. Jadi kita sampah-sampah yang di pasar itu yang bisa dijadikan produk, diangkatlah nilai ekonomisnya ya, untuk memanfaatkan kesejahteraan masyarakat lah istilahnya. Oke, cakep, makin keren aja nih materi yang akan kita kupas nih itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,5 Play FM. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Dan masih bersama The Gade After Hours. Dan ada tetap Mbak Mini. Iya. Boleh dekat lagi Mbak mic-nya Mbak? Oke. Sampai lupa dia karena saking ngobrolnya offline-nya seru ya. Seru banget. Nah Mbak Mini, kita akan bacakan lagi nih dari salah satu players yang sudah chat kita nih ya. Ada Mas Agung nih, laki-laki dengerin kita, EcoPrint ini agak langka gitu ya. Mas Agung ada masalah apa nih Mas? Enggak ya? Mas Agung nanya nih, untuk produk dari Patera sendiri bisa di custom nggak sih Mbak? Terus juga khusus untuk merchandise kantor gitu, boleh nggak sih? Boleh banget dong. Jadi kalau Mas Agung pengen request nih baju cowok yang beda gitu kan, yang motifnya cuma Mas Agung sendiri yang punya, bisa banget. Jadi kita tinggal kontak aja ke Patera, di follow aja ya IG-nya patera.ecoprint. Oke, atau nomornya boleh deh. Boleh ya. Nomor adminnya, nomor adminnya nomor berapa admin, nih? Atau ke nomor aku juga bisa. Saya nggak apa nomor admin. Nomor sendiri aja lah ya, ownernya langsung nih. Saya kenal ownernya gitu kan. Siapa tahu langsung dapat diskon ya kan? Iya. Oke, nomornya berapa Mbak? Nomornya di 0821 86 73 1666. Nah tuh catat deh Flyers dan juga sahabat Pegadaian, siapa tahu nanti ketemu ownersnya dan juga bisa dapat beberapa hal-hal yang menarik
Berupa diskon mungkin ya. Diskon boleh. Sama merchandise ya, merchandise kantor bisa banget. Itu kita juga pernah bikinin pegadaian tuh tahun kemarin satu set korporat. Terus iya. Iya. Jadi alhamdulillah tahun kemarin itu kita sempat bikin punya pegadaian tuh satu set corporate gift-nya dari Patera. Iya. Jadi berupa pouch, lanyard, card holder, sama apa ya satu lagi agendanya. Iya. Kalau untuk minimal pemesanan berapa banyak Mbak? Kalau secara corporate maupun retail deh? Iya. Kalau corporate itu kadang minta dipakein brandnya ya, pakai itu 50 packs bisa sih. Minimal 50 ya? Iya, minimal 50. Tapi kalau untuk pemesanan di bawah itu misalkan nggak ada minimal order lah. Bebas ya? Bebas ya. Bisa. Kalau untuk perorangan ya satuan lah ya. Kalau untuk corporate mungkin ya 20 kayak gitu kan. 10-20. Kalau untuk yang eksklusif mah nggak masalah. Karena memang ada brandingnya di situ juga kan ya, terkait dengan perusahaannya mereka gitu. Nah Mbak, terkait dulu banyak yang di-spill. Saya pengen lebih detail deh. Apa saja sih produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Patera Mbak? Silakan di-share sehingga players dan juga sahabat pegadaian tahu apa saja produk-produk yang ada di Patera. Iya. Kalau dari Patera sendiri itu kita lebih ke ready to wear ya. Jadi kain memang kita bikin kain tuh, tapi kita langsung bikin ke bajunya. Jadi baju, outer, terus untuk aksesorisnya kayak lanyard, dompet, terus tas-tas juga ada beberapa tas kan saya bawa di sini yang kekinian lah. Itu dari kulit, ada juga yang dari kanvas. Aneka produk lah ya. Nah kalau boleh di-spill harganya paling terjangkau harganya berapa dan paling tertinggi berapa? Dari seluruh itu produk? Kita di pouch itu ada yang 100.000, yang hanya 100.000 itu yang berupa pouch itu dari kain lah ya. Nah kalau kayak lanyard itu di 175, 150, sampai yang paling mahal itu tasnya di 1,5 atau 2 juta lah. 1,5 mahal Mbak? Ya enggak lah, murah kan ya. Murah banget Murah. Mau beli berapa Bapak? Justru murah karena memang kan ini handmade yang pertama, terus juga limited banget dan gak semua orang akan sama dan gak akan ada samanya gitu loh. Iya di situ memang eksklusif banget produk kita karena motifnya juga cuma satu. Jadi cuman kalau kamu punya ini ya kamu aja yang punya gitu. Betul. Nah untuk selanjutnya deh, gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Patera sendiri ke depannya, baik untuk secara Pateranya maupun berkolaborasi dengan siapa aja sih, boleh di-spill Mbak? Jadi itu kita yang nextnya kita tuh targetnya pengen punya galeri lah di salah satu mall yang kayak udah di-spill tadi. Sama satu lagi produk yang bakalan ini masih proses lah ya Pak, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi mau bikin ecoprint yang beda kan karena ecoprint tuh udah banyak banget ya. Betul. Jadi kan stylenya Patera tuh udah yang lebih ke simple ecoprint lah yang nggak terlalu rame. Nah sama satu lagi aku mau ngegabungin Wastra Palembang sama ecoprint itu yang sudah pernah kita lakuin dan sudah ada beberapa yang ngelakuin itu kan ecoprint di mix sama jemputan tuh. Nah ini aku mau bikin angkinan. Tahu nggak angkinan? Nggak tahu kan? Kebetulan saya bukan orang sini, jadi saya nyerahnya ke tangan. Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan jadi sedikit gitu. Jadi angkinan itu tuh jenis sulam angkinan itu khas dari kalau saya salah itu dari ogan komring ilir atau ogan komring ulu, saya kurang paham juga sih sebenarnya, tapi itu khasnya Sumatera Selatan. Jadi biasa itu dibikin untuk home decor, untuk sarung bantal, itu tuh biasanya pakai benang-benang emas itu, bling-bling. Nah tapi karena Patera itu di earth tone, jadi aku tuh mau coba pakai benang yang aku celup sendiri pakai pewarna alami dan diangkin sama pengrajin angkinan. Jadi kemarin tuh kebetulan ketemu sama pengrajin angkinan dan sudah saya coba untuk ngeangkin yang jadi maksudnya si daun-daun ini nanti mau disulamin nih. Ini kebayang nggak? Jadi kalau sudah ada sketsanya dari ecoprintnya lagi, terus nanti dikombinasikan lagi dengan sulamnya. Iya, jadi untuk tulang-tulang daunnya betul. Dari 3D-nya, dari tulang-tulangnya. Iya, nanti untuk
paling untuk kombinasi untuk bagian depannya biar lebih eksklusif dan pembeda sehingga itu ekoprintnya punya Sumsel nih gitu. Nah mungkin terakhir sebelum kita closing nih Mbak, punya rencana expand ke luar Sumatera Selatan nggak? Kalau dari tadi kan nyebutnya Palembang aja nih. Punya mimpi untuk expand keluar dari Sumatera Selatan nggak? Kalau mimpi harus ya. Untuk saat ini kan kita memang pemasarannya tuh udah sampai ke se-Indonesia lah. Mungkin ada beberapa kali yang ke luar negeri. Pengennya kita tuh diajak expo nih yang emang ada buyer dari luar negeri sehingga kita bisa tembus sampai ekspor dan ya cita-citanya itu kan pengen lebih memberdayakan teman-teman sekitar sehingga kan mereka lebih bisa bekerja, bisa berkarya lebih banyak dan bisa membantulah untuk perekonomian teman-teman kita. Amin. Oke, nah nggak kerasa sudah 60 menit kita di kebersamaan kita di GADE After Hours itu dan juga terima kasih banyak Mbak Mini. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Tera, mudah-mudahan makin sukses, semakin melejit dan segera expand gitu ya di seluruh Indonesia, ada di setiap provinsi juga ada itu. Keren. Dan buat yang belum stay tune di saat ini bisa nanti dengarkan kita lagi di salah satu YouTube channelnya yaitu di 97,5 Play FM Palembang pastinya. Dan kita akan berjumpa lagi di Kamis 5 September 2024 jam 2 siang seperti biasa. Kita akan kembali lagi di GADE After Hours 97,5 Play FM.